for all you've done, for all you're going to do. We give you thanks and we lift our praise to you. And we give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For all those things that we don't understand, We come by faith and we place them in your hands. we give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Even if we stumble, even if we fall, you will not forsake us. You are King and Lord of all, Lord of all. And we give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks and we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Tuhan Yesus, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami mengucap syukur di tengah masa social distancing. Kami diberi kesempatan bersekutu kepada Tuhan dengan saudara seiman melalui ibadah dari rumah ini. Ya Tuhan, dalam kelemahan kami yang terbatas ini seringkali melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kami melakukan dosa favorit yang sulit kami tinggalkan. Kami khawatir melebihi iman kami kepadamu. Kami takut melampaui kepercayaan kami kepadamu. Bahkan mungkin kami mempertanyakan kedaulatan dan kasih-Mu atas virus yang mewabah di seluruh dunia ini. Ampuni Tuhan atas kekhawatiran kami. Ampuni Tuhan atas ketakutan kami. Ampuni ya Tuhan, kami ragu kepada Tuhan. Ampuni ya Tuhan atas dosa favorit yang kami lakukan melampaui cinta kami kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu kepada kami menghapus dosa kami.
Karena itu kami tidak perlu terus-menerus merasa bersalah. Ya Tuhan, biarlah kasih kami kepada Tuhan memampukan kami mengasihi-Mu lebih dari dosa favorit, ketakutan, kekhawatiran kami. Karena kami percaya Tuhan yang mengasihi kami beserta dengan kami. Dan karena iman itulah ya Tuhan kami berdoa untuk wabah virus corona yang melanda seluruh dunia. Terima kasih Tuhan untuk tenaga medis, dokter, suster yang Tuhan sudah jagai selama ini. Untuk orang-orang yang bekerja di lab, tenaga kebersihan, orang-orang yang berjuang untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan besertalah dengan mereka, karuniakan kekuatan dan kasih, besertalah dengan keluarga mereka. Ya Tuhan, COVID-19 memberi dampak ekonomi bagi orang-orang yang mencari uang dari hari ke hari. Kami bersyukur sebagai komunitas kerajaan Allah, melalui Arken Ministry, kami dapat menjumpai Tuhan dengan memberi mereka makan, memberi mereka minum, melawat dan mengunjungi mereka serta merawat mereka, sebagai wujud cinta kasih kami kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Kiranya Allah berkenan memimpin dan memberi hikmat kepada pemerintah dalam menangani dampak COVID-19, dampak kesehatan, dampak resesi keuangan, dampak resesi sektor real. Kasihanilah ya Tuhan, besertalah dengan pemerintah, tenaga medis, para ekonom, dan kami mohon pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah dunia ini. Kami memerlukan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pakailah kami sebagai gereja-Mu untuk menjadi jawab, memberi terang dalam keadaan gelap. Pakailah anak-anak-Mu, berilah hikmat dan takut akan Tuhan bagi anak-Mu yang ada di sektor medis, ekonomi, dan terlebih lagi Tuhan, kami semua boleh ambil bagian. Kami boleh kembali memandang wajah Tuhan, mencari dan mendapatkan kedamaian dalam cinta kasih Tuhan yang kekal, dan tidak pernah berubah kepada kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Dengarkanlah doa yang kami mohonkan di dalam Putra-Mu Yesus Allah manusia yang telah mati buat kami yang berdosa ini, melalui Roh Kudus kepada Bapa di sorga, Allah Tritunggal yang berdaulat dari kekal hingga kekal. Kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita meresponi dengan tepat masa-masa yang menguji iman sebagai masa pemurnian yang akan semakin meneguhkan iman kita. Tangan Allah yang gagah perkasa, sanggup menopang dan menolong hidup kita, sebab Ia tahu jalan hidup kita. Kami serahkan kepadamu ya Bapa, hidup kami untuk diubahkan dan dimurnikan, agar semakin indah bagi kemuliaan nama-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia.
Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, keluarga jemaat ARK, minggu ini kita memasuki Minggu Palma atau Palmarum. Dan besok kita sudah memasuki Pekan Suci. Tridium, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Ini adalah hari-hari perayaan iman yang sangat penting bagi kita. Karena itu di Minggu Palma, mari kita bersama menyiapkan hati kita kepada Tuhan. Untuk berseru kepada Tuhan, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali merayakan Minggu Palma. Kami boleh merayakannya di rumah kami masing-masing. Kami tahu bahwa ibadah ini mengajar kepada kami makin hari, makin menikmati persekutuan keluarga. Makin merasakan bahwa Tuhan menyapa kami. Termasuk juga ketika kami memasuki Pekan Suci. Dan di mana di Minggu Palmarum ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Berkatilah kami, sapalah kami, kunjungilah kami. Kami ingin menyambut hadir-Mu ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan biarlah Engkau memberkati kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pada pasal ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Matius pada pasal ke-21 ayat yang pertama sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama dengan anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru kepadanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu,
dan mereka disembuhkannya. Saudara-saudara, kita memasuki Minggu Palmarum dan biasanya kita akan mengangkat daun palma dan menggerak-gerakkannya sambil berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati engkau dari dalam rumah Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Lalu berkatalah semua orang menyambutnya dengan mengatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati engkau dari dalam rumah Tuhan. Itulah Mazmur 118 ayat 18 sampai 26. Suasana gembira, suasana di mana orang-orang Yahudi diaspora itu datang kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Orang-orang yang ada di Yerusalem menyambut mereka dengan gegap gempita dan sukacita. Dari dalam rumah Tuhan mereka menyambut dan berseru, kami memberkati engkau dari dalam rumah Tuhan. Semua penduduk Yerusalem menyambut. Suasananya mirip dengan Lebaran. Perayaan keagamaan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Suasana yang penuh sukacita, suasana penuh kekeluargaan. Semua orang dari seluruh penjuru dunia, orang-orang Yahudi itu datang, pulang kembali ke Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah sebabnya kita bisa mengerti ketika Yesus masuk ke Yerusalem, maka orang pun menyambutnya. Sama seperti ketika orang menyambut orang-orang Yahudi dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam penjuru dunia datang kumpul. Maka Yesus pun disambut. Itulah sebabnya tidak mengherankan pula ketika Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung meminjam keledai betina dan anaknya yang masih muda. Pemiliknya pun mempersilahkan. Karena apa? Karena suasana kekeluargaan. Karena apa? Karena suasana sukacita dan menyenangkan. Dan semua diterima. Semua orang diterima sebagai keluarga. Dan semua dalam keadaan sukacita dan baik adanya. Di Yerusalem saat itu dibebaskan oleh penguasa Romawi. Tidak ada pengawalan. Tidak ada kereta dan pasukan Romawi. Karena pemerintah Romawi memberikan kesempatan, kebebasan orang Yahudi untuk berkumpul dengan keluarga mereka. Untuk merayakan perayaan kemenangan iman mereka. Untuk merayakan ibadah raya mereka. Tidak ada suasana ketegangan. Tidak ada suasana kekerasan. Tidak ada suasana ketakutan. Semua happy. Semua merasa satu keluarga. Nah, suasana itulah yang saat ini pula kita rindukan. Suasana itu pula lah yang saat ini di Minggu Palmarum tahun ini kita rindukan. Gereja ingin kembali semarak, hangat, saling menyambut dengan sukacita. Kita rindu adanya orang-orang yang datang menerima keselamatan dari Tuhan. Menerima karya anugerah dari Tuhan. Lalu kita berkata, kapan waktunya itu datang? Kapan kita tidak lagi ketakutan di bawah bayang-bayang maut? Kapan kita bisa merayakan ibadah iman Paskah? Kapan kita bisa merayakan Palmarum bersama-sama? Mazmur mengatakan, Tuhan menghajar kita dengan keras. Tetapi Ia sesungguhnya tidak menyerahkan kita kepada maut. Saudara, kita saat ini sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Saat ini kita merindukan datangnya Mesias, penyelamat. Siapapun yang bisa melepaskan kita dari pandemi ini, sungguh akan menjadi Mesias dan penyelamat. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang di Wuhan menyambut dokter-dokter yang telah menolong mereka itu kembali pulang. Ketika bis-bis menghantar mereka pulang, maka mereka mengeluk-elukan sepanjang jalan. Dan banyak di antaranya sujud mengucap syukur kepada mereka. Kita saksikan video berikut ini.
深渊，沾满泥土的脸，没有神的光环，握紧手中的平凡。有一天也许会走远，也许还能再相见，无论在人群在天边，让我再看清你的脸。任泪水铺满了双眼，虽无言泪满面，不有神的光环，只要你的平凡。此心此生无憾，生命的火影点燃。有一天也许会走远，也许还能再相见，无论在人群在天边，让我再看清你的脸。眼泪水铺满了双眼，虽无言泪满面，不要神的光环，只要你的平凡。Saudara, dokter-dokter yang pulang itu telah menjadi Mesias. Bagi pengharapan banyak orang yang sakit. Bagi keluarganya yang berharap agar saudaranya sembuh. Sehingga ketika mereka pulang, ketika bed-bed tempat penginapan perawatan itu kosong, dan para dokter itu pulang ke rumah masing-masing, maka mereka disambut Bak Mesias. Orang berdiri di pinggir-pinggir jalan bertepuk tangan. Dan mereka sujud mengucap syukur karena mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk bekerja menyelamatkan nyawa orang. Kita memerlukan Mesias. Kita memerlukan penolong. Dan bila wabah ini usai, maka nama dan jasa mereka akan diingat. Mereka bak juru selamat. Mereka seperti Mesias. Saat ini siapapun yang menemukan vaksin untuk COVID-19 akan dianggap pahlawan. Siapapun yang akan menemukan obat penawarnya akan disambut sebagai Mesias dan juru selamat. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan gereja? Adakah Mesias itu juga datang melalui peran gereja? Melalui peran saudara dan saya? Adakah orang bisa bersyukur untuk apa yang dikerjakan oleh gereja? Pengharapan dunia sedang terarah mencari siapa yang bisa menyelamatkan. Mencari siapa yang naik keledai masuk ke Yerusalem. Mencari siapa yang menjadikan orang-orang itu terpenuhkan harapannya. Gereja sibuk pada dirinya sendiri. Sibuk dengan warganya sendiri. Dan hari ini, hari-hari ini, ketika kita mengalami dan semua orang mengalami ketakutan dan kepanikan, berdoa penuh harapan. Mereka menantikan Kristus dan gereja sebagai perwujudan dari Kristus itu sendiri datang menopang dan memberi pengharapan, menolong dan menyelamatkan. Menurut saya, pandemi ini diizinkan Tuhan untuk menguji dan memurnikan panggilan kita sebagai gereja. Agar kita bisa mengerti apa makna dan arti seruan Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang bisa menyambut, tahu persis. Orang yang datang dalam nama Tuhan membawa pemulihan dan kesembuhan. Gereja yang berseru Hosana, Hosana. Dan datang atas nama Tuhan membawa pengharapan. Nah, ada dua pelajaran penting yang Tuhan hendak ajarkan kepada kita melalui peristiwa-peristiwa ini dan refleksi di Minggu Palmarum ini. Pertama, Palmarum mengajak kita untuk menyambut datangnya Mesias ke dalam rumah kita.
ke dalam rumah ibadah kita. Kepada keluarga-keluarga kita. Di hati kita. The true Mesias. Mesias yang sesungguhnya yang kita harapkan. Yang sedang kita tunggu dan nantikan. Kiranya boleh datang menolong kita. Kiranya boleh datang memasuki Yerusalem. Kiranya boleh datang membawa penyelamatan bagi kita. Pak Almarhum mengajak kepada kita, yuk kita semua berharap akan datangnya Kristus menopang dan menolong kita. Sambil menyanyikan nyanyian syukur, sambil menyanyikan Mazmur 118 tadi yang berkata, Tuhan, jikalau benar bahwa Engkau telah menghajar aku dengan keras, jangan biarkan aku dan menyerahkan aku kepada maut. Biarlah datang kemujuran, biarlah datang penyelamatan. Dari siapa? Daripadamu yang datang berarak ke rumah-rumah kami, ke Yerusalem kami, ke tempat ibadah kami. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan telah melepaskan kita dari kesesakan. Kita bisa berkata, Tuhan ada di pihakku. Dan aku tidak akan takut. Mazmur 118 ayat yang kelima. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 118 ayat 8. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Mazmur 118 ayat 14. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Mazmur 118 ayat 17. Pendek kata, semua masalah dan persoalan yang hari ini kita alami akan terlewati oleh karena pertolongan yang datang dari Tuhan. Pendek kata, hari ini kita sedang menantikan Mesias itu datang memasuki ruang hati ibadah kita masing-masing. Memasuki keluarga kita masing-masing. Itulah yang kita pelajari yang pertama daripada Minggu Palmarum ini. Hal yang kedua yang kita belajar dari Palmarum ini adalah kita belajar akan pemurnian diri. Hal ini kita bisa melihat pada Injil Matius pada pasal yang ke-21 yang tadi kita baca, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-14, tepat setelah Yesus masuk dan disambut di Yerusalem, ia langsung menuju ke Bait Allah. Ia membersihkan Bait Allah dari sarang penyamut. Ia mengusir semua orang yang berjual beli di Bait Allah, meja-meja penukar uang, penjual burung merpati, dan ternak yang lainnya. Ia tunggang balikkan. Sebab halaman Bait Allah adalah tempat di mana bertemunya umat untuk saling menguatkan dan dikuduskan. Bukan tempat berjualan. Halaman Bait Allah adalah tempat di mana orang menilai dan mengukur nilai bela rasa, berbagi, dan menjaga kekudusan. Bukan tempat intrik dan mencari keuntungan. Halaman Bait Allah harusnya menjadi tempat pengudusan. Korban-korban itu dibawa, dibakar di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk penahiran orang-orang yang sakit. Untuk orang yang sakit kusta, untuk si buta, untuk si timpang. Di halaman Bait Allah itu seharusnya warta keselamatan dinyatakan. Tetapi yang terjadi di sana, halaman Bait Allah justru dipakai untuk jual beli. Bela rasa dan kepedulian digantikan oleh struktur aturan yang penuh intrik dan kepentingan. Kita diingatkan, gereja bukan tempat mencari keuntungan. Gereja bukan tempat orang mencari uang. Gereja adalah tempat pemulihan. Gereja adalah tempat di mana korban dibakar untuk orang-orang mendapat kesembuhan. Dan hari ini gereja ditantang. Hari ini melalui pandemi COVID-19, gereja dihadapkan pada realita apakah gereja menjawab kebutuhan orang yang sakit. Kita melihat di mata Najwa bisa mengumpulkan dana yang begitu besar.
Lewat orang-orang yang sederhana, orang mau menyumbang 5.000, 10.000, 50.000. Dan uang yang terkumpul untuk membantu banyak para dokter, medis, rumah sakit yang kekurangan alat-alat untuk mengcover keselamatan diri mereka sendiri. Kita tahu saat ini resesi ekonomi bisa menghadang di depan. Karena itu kita perlu membantu orang-orang yang kecil, yang sederhana, yang membutuhkan pertolongan. Supaya di halaman gereja mereka bisa melihat Tuhan. Supaya di halaman gereja orang tidak hanya melihat ritual kudus yang tak tersentuh dan orang menjauh. Supaya di halaman-halaman gereja dibuka pelayanan-pelayanan pemulihan dan korban untuk penyembuhan. The church has often been called a hospital for the sick. And the Western world is more sick than ever before. Not just with COVID-19, but with a pandemic of fear. Likely end up infecting most people in the world. Very concerning. You're concerned? Very. Coronavirus panic shopping. Yet for the first Sunday in history, many church buildings look like this. The virus has church after church canceled Sunday services because of the outbreak. Will be suspended. What does this mean for the church and for the world? If the church is a building, then what happens when they're closed? If it's an event, then what happens when they're cancelled? And how do we respond in a world that has never looked so shaken? But could this actually be the church's finest hour? To be what the Bible calls us to be? Because the church isn't a building, and it's not an event. You see, even in the midst of this unprecedented global pandemic, I just want one pack. this is the church. There's no toilet paper in the entire store. We are handing out toilet paper. God bless you. Thank you very much. In the midst of the fear, this is the church. In the midst of isolation, this is the church. The church is awakening. The church is resilient. The church is adapting and discovering new expressions for the gospel to reach further than ever before. We've got a total lockdown. Our church, we're going to gather over Zoom, and then we're actually going to FaceTime our friends and family and share the gospel. I'm checking to see if my neighbors need supplies or prayer, and I'm also using Facebook to reach out to those that I can't get to. Driving home on street corners. Where fear seems to be crippling, there is a hope in Jesus Christ. Everyone can do this right now. Be the church. In a troubled world that needs Christ, it's time to be his hands and feet. Christians, it's time to be the church. Kita bisa melakukan sesuatu. Seandainya 10 juta bangsa Indonesia, orang Indonesia di antara 250 juta, 10 juta saja, memberikan sumbangan 50.000. Maka berapa besar itu uang bisa didapat untuk menyelamatkan banyak nyawa. Seandainya semua gereja itu bersatu dan di halaman masing-masing gereja mereka menyatakan korban untuk pemurnian di hadapan Tuhan, menolong dan berbela rasa, maka ruang Maha Kudus Tuhan terbuka, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Maka orang akan bisa berarak datang dan berkata, diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Aku melihat Mesias itu datang. Aku melihat wajah Yesus di antara orang-orang itu datang. Aku melihat orang-orang itu menolong dan menopang. Maka kita pun bisa menyambut ketika saat semuanya ini usai. Dan mereka datang ke rumah Tuhan. Mereka ingin kenal Tuhan lebih jauh. Dan kita bisa kami menyambut engkau dari dalam rumah Tuhan. Ada seruan kemenangan. Ada seru-seruan perjumpaan. Sebab Palmarum ini mengajarkan kita satu hal yang penting. Yakni mari bersama kita memurnikan diri untuk menjadi wajah-wajah Tuhan bagi orang-orang sekitar yang membutuhkan. Inilah saatnya. Inilah waktunya. Di mana kita melihat Tuhan datang menolong kita,
Tetapi pada saat yang sama kita datang menolong orang lain. Itulah Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan kami menyambut engkau. Kami memberkati engkau dari dalam rumah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kembali kami merayakan Palmarum. Di tengah-tengah situasi di mana kami harus berdiam dan makin mengisolasi diri oleh karena penyebaran pandemi ini sudah makin menjadi-jadi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Kami percaya bahwa Tuhan sedang berarak datang. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong menyelamatkan kami dalam kesesakan, tetapi Tuhan tidak mematikan kami. Biarlah terangkat pintu-pintu gerbang itu di mana kami boleh melihat Mesias datang menyelamatkan. Dan kami menjadi orang-orang yang ikut berbagi kehidupan bagi orang yang membutuhkan. Lewat apapun bisa kami kerjakan. Lewat donasi kecil yang sederhana di orang-orang yang terpercaya bisa kami salurkan agar karya Tuhan bisa menjadi karya yang menyembuhkan dan memulihkan. Karya yang menguatkan. Karya yang memperlihatkan bahwa Mesias dan karya Mesias itu ada dan masih ada sekarang bersama-sama dengan karya kami di halaman-halaman rumah kami, di halaman gereja kami, di halaman hati kami. Disitulah orang akan melihat Tuhan dan mengenal kekudusan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan ajar kepada kami terus, koreksi kami, perbaiki kami, murnikan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam Kristus Tuhan. Amin. There is a candle in every soul, some brightly burning and some dark and cold. And there is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. And see now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world.
whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, deceived and poor, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Take your candle. And go light your world.